أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرد الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سيأتينا تبديليا بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولمن حضرة جميع إلى حضرة الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل الناس كلنا من جميع الصحابة التابعين تابعين جميع العلماء والأولياء وفقهاء الحديث المسير من شيخنا أساتذتنا سنك أحمد جزيل بن يالد جزيل كي زينة جزيل كي نورد جزيل كي حامد جزيل كي أحمد جزيل كي فضل جزيل كي أنا جزيل كي حسرة على حضرة المسعود الله صلى الله عليه وسلم أحمد أحمد بقدر الوقت ومحورنا جسم جاءوا جميع أولادنا جميع المؤمنين غفر الله لنا ورسولنا الله حتى سلسلة الأسود سجل جل محل الشيخ الصبي جميع شيخنا وأساتذتنا يا الله جميع مشايخنا وأساتذتنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Surat An-Nahl ayat 112. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa darabalan martelake sapa Allahu Gusti Allah masalan ing tepo tulodo sebuah perumpamaan wa yubdalu lan den gawe badal minhu saking masal qaryatan nyatane badal ni wonten sing maknani nyatane wonten sing maknani tegese tergantung dados maknane ngoten qaryatan nyatane desa ya ta qaryah iku Makkatu desa utawa kota Mekah wal muradu te kang den karepake iku ahluha ahli Mekah yang dikehendaki tetap para penduduknya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kanat ono apa qaryah iku aminatan kang sentosa saking iku aminatan kang sentosa minal ghorati saking pira-pira gegeran la tuhaju ora tau den obahake apa qaryah mutmainnatan tur iku kang anteng aila yuhtaju tegese ora den butuhake apa ilal intiqali maring pindah anha saking qaryah lidhikin krana are karupekan au khaufin utawa krana are wedi yatiha tumeka ing qaryah apa rizkine qaryah rohodan hale jembar aiwasian tegese hale kang jembar mingkul limakanin saking saben-saben panggonan Fakafarat mongko nuli kufur apa qaryah bi'an umillahi kelawan pira-pira nikmate Allah kufure wau bitakdzibin nabiy kelawan gorohake ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ai alaihi. Fakadzabuhu Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'adzaqahallahu
fa adzaqaha mongko nuli ngicipake ngeten mawon fa adzaqaha mongko nuli ngicipake ing qaryah sapa Allah Gusti Allah libasal ju'i ing labete luwe lek asline ngoten nggih maknane libas niku pakaian tapi teng mriki dimaknani ing labete luwe faqahatu mongko nuli kepailan sapa qaryah. Kepailan itu masa paceklik sab'a sinina ing dalem mangsa 7 taun wal khaufilan wedi kuatir tawedi bisarayan nabi kelawan sebab pira-pira prajurit atau tentarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Bima sebab barang kanu kang padha ana sapa qaryah yasnauna padha agawe sapa qaryah pun. Teng mriki akan secara garis globalnya teng mriki diartikan surat An-Nahl 112 niki adalah wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Terus Allah Ta'ala itu memberikan sebuah perumpamaan terhadap kita, yaitu berupa sebuah qaryah, sebuah kota, sebuah desa, di mana kanat aminatan, kota dari desa tersebut, yakni kota Mekah, desa Mekah, itu dulunya merupakan kota yang sangat aman dan juga damai sentosa. Aminatan yang aman, ya. Melakno tang mriki ingin dikatakan wa ibdalu minhu dijadikan badal dari masal, yaitu lafadz qaryatan hiya Makkah wal murad ahluha. Yang dimaksud dengan qaryah desa ataupun kota di sini adalah kota Mekah. Di mana kota Mekah itu kanat aminatan. Kota Mekah itu merupakan kota yang sangat aman. Nggih, ai minal gharati la tuhaju. Yakni aman daripada beberapa sebuah pertikaian. Kota Mekah sama sekali tidak pernah dapat digonjang-ganjing. Mutmainnatan, jadi sifat yang pertama aminah sentosa. Mutmainnatan yang tenang. Dengan artian apa? La yuhtaju ilal intiqali anha lidzikin aw khaufin. Orang yang menempat di situ itu tidak akan membutuhkan untuk berpindah dari selainnya. Ya, enggak mungkin berpindah kepada yang lainnya karena ada sebuah masa kesulitan atau ketakutan, tidak mungkin. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Kota ini didatangi oleh rizkinya. Dalam keadaan rizkinya itu luas, didatangi dari setiap tempat. Jadi kok rizki goleki rizki, bahasane ngoten nggih. Tapi kota Mekah itu merupakan kota di mana menjadi sasaran atau incarannya rizki. Jadi rizki sing moro nang kota tersebut. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Namun niki fakafarat bi an'umillah ay bi takdzibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ahli kota Mekah, penduduk kota Mekah itu mereka justru mengkufuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah, yakni dengan menganggap bohong terhadap baginda Nabi. Akhirnya napa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i, maka Allah Ta'ala rasakan, Allah Ta'ala berikan kepada mereka rasa lapar. Faqahatu sab'asinina, sing asale aman, damai, sentosa, rizkinya lapang, didatangi langsung sama rizkinya. Tapi ternyata sekarang justru karena mereka mengkufuri terhadap nikmatnya Allah, akhirnya Allah Ta'ala berikan terhadap mereka ahli Mekah, penduduk Mekah, yaitu sifat alju atau kelaparan yang merata. Faqahatu sab'asinin, sampai terjadi tahun kepailan. Tahun kepailan itu
tahun masa paceklik. Paceklik itu ya gak ada makan, gak ada minum, gak ada air. Ya. Dan bahkan bukan hanya itu, wal khaufi, Allah Ta'ala rasakan, berikan kepada mereka rasa takut. Yakni bisara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka takut terhadap bala tentaranya Kanjeng Nabi. Bima kanu yasnaun, tidak lain tidak bukan semua itu karena maka nu yasnaun, sebab apa yang telah mereka perbuat sendiri. Pun berarti secara garis globalnya ayat ini untuk menceritakan kota Mekah, yang mana asalnya kota Mekah itu merupakan kota yang sangat aminatan, damai, aman, tidak ada huru-hara di dalamnya, mutmainnatan, yang sangat tenang. Artinya tidak butuh untuk berpindah dari selain, tidak butuh berpindah kepada yang lainnya. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, dalam keadaan kota tersebut itu didatangi oleh rizkinya. Rizkinya datang dari setiap tempat, dalam keadaan rizkinya itu sangat lapang. Lalu para penduduk kota tersebut yang ada justru fakafarat bi an'umillah, justru malah mengkufuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Malah mengkufuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Setelah itu akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi, langsung Allah Ta'ala berikan kepada para penduduk Mekah libasal ju' atau rasa kelaparan dan juga rasa ketakutan, sebab apa yang telah mereka berbuat. Tangriki tinggi tiga akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang menafsiri secara globalnya ya, secara perinci maksud saya. Tangriki tinggi tiga akan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, Fakhruddin Ar-Razi dawuh, korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah, korelasinya adalah bahwa kalau dalam ayat-ayat yang kemarin itu Allah Ta'ala sudah memberikan sebuah peringatan dan juga napa bahasanya, menakut-nakuti, ngoten nggih. Menakut-nakuti mereka di hari kiamat. Allah Ta'ala sudah memberikan ancamannya lengkap kepada orang-orang kafir di ayat-ayat sebelumnya besok di hari kiamat. Ancaman besok di hari kiamat. Nah, korelasinya dengan ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini berupa ancaman untuk mereka orang-orang kafir, berupa ancaman tersebut berada di dunia. Itulah ayat-ayat yang ingin membahas tentang ancaman-ancaman Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir di akhirat besok, di hari kiamat. Tapi ayat ini sekarang membahas ancaman untuk mereka sekarang di dunia. Niku bahas mengenai tentang korelasi. Nah sekarang mulai menafsiri secara terperincinya ya. Tengriki tinggi akan kalian Syekh As-Sawi qauluhu wa daraba masalan. Al masalu tashbihu qaulin bi qaulin akhar bainahuma musyabahatun liyatabayyana ahaduma wa yadhhar. Allah Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan atau kalam masal. Kalam masal itu apa sih? Kalam masal itu yakni menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya toh? Dengan tujuan agar sesuatu yang masih belum jelas ini menjadi jelas gara-gara adanya sebuah perumpamaan. Itu maksud daripada masal atau sebuah perumpamaan. Kemudian hiya Makkah masalah wa ibdalu minhu qaryatan hiya Makkatu wal murad ahluha. Jadi ada yang mengatakan perumpamaan tersebut adalah berupa sebuah qaryah, sebuah desa ataupun sebuah kota. Tangriki didawahkan ia Makkah. Kalau kita mengikuti tafsirnya saja Jalaluddin As-Suyuti, yang dimaksud dengan kota ataupun desa tersebut adalah kota Mekah, dan yang dikehendaki adalah para penduduknya. Ini merupakan kaul yang masyhur di antara para mufassirin dan menurut kaul yang sahih. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini bukan kota Mekah, tapi bukan kota ataupun desa Mekah, tapi ini merupakan sebuah qaryah atau sebuah kota yang sifatnya global. Karena yang namanya sebuah perumpamaan ini dan ini dianggap
kaul yang unggul menurutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai dawuh maksudnya ini berarti bukan kota Mekah, tapi itu selainnya kota Mekah. Karena nopo? Karena ketika dikatakan sebuah kalam masal, sebuah perumpamaan bagi Mekah itu berarti yang digandaki adalah untuk selainnya Mekah. Nanti paham sendiri, itu ada dalam kitab tafsir Fakhrul Razinya seperti itu. Satu itu, terus ada yang mengatakan memang ini definisinya adalah kota Mekah, ada yang mengatakan secara global. Tapi tengeri kita akan ya Allah ya Rabbi ya Karim kanat aminatan minal gharati la tuhaju mutmainnatan ay la yahtaju ilal intiqal an halidikin aw khaufin ya'ti harizquha raghadan wasi'an min kulli makanin. Dimana kota tersebut itu dulunya sangat aman, sangat damai, tidak ada huru-hara di dalamnya, dan juga mutmainnatan tenang, ya, dengan sekira tidak dibutuhkan untuk pindah kepada yang lainnya karena adanya sebuah ketakutan ataupun sebuah kesempitan. Ya dia rizqu raghadan ay wasi'an min kulli makan, dalam keadaan rizkinya ini terpenuhi, ya, mendatangi kota tersebut dari setiap tempat dalam keadaan rizkinya sangat lapang. Itu akan dani. Ingin dia akan kalian Syekh Mutawil Asy'arawi. Urip iku paling penak iki ya wis telu iki. Oh, hidup kita ini nanti bisa tenang itu ya ketika ada tiga perkara. Tengeriku salah satu laisa laha nihayah, 3 perkara yang di situ yang merupakan sebuah inti daripada kehidupan kita, yaitu nopo tengeriku ingin dikaakan al-amnu wasihah wal kifayah. Nopo al-amnu wasihah wal kifayah, aman, damai, sehat yang kedua, dan yang ketiga itu kecukupan. Wonge katakan urip nang diae lek wis ana telu iki, yang pertama dia aman sentosa, ya, enggak ada huru-hara, enggak ada pertikaian, enggak ada apapun itu. Yang nomor 2 nopo? Sihah atau sehat, dan yang ketiga nopo? Kifayah, tercukupi. Gak usah njaluk sugih. Kecukupan tok iki lho wis enak ya. Aman damai ya. Lan nang kene ku masyaallah betapa indahnya, betapa enaknya dulu kehidupan dulu bagi orang-orang ahlu Mekah. Kehidupannya aman sentosa, marengonten tidak ada huru-hara, dan kehidupannya sangat tenang, seolah-olah sudah tidak butuh lagi untuk pindah kepada yang lainnya, plus rizkinya yang mendatangi ke situ. Kenapa? Yang mendatangi adalah rizkinya. Bon, kalau lanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangeriki dilanjutakan. Kanat aminatan ay minal gharati la tuhajus. Sangat sentosa, tidak ada huru-hara di dalamnya, tidak bisa digonjang-ganjing kota Mekah itu. Mutmainnatan, dalam keadaan aman. Kalau tafsirannya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, mutmainnah dalam keadaan tenang ini maksudnya adalah tidak butuh untuk pindah dari selainnya. Nah ini maksudnya gimana? Kalau kita mengikuti yang ada di dalam Jalaluddin Asyuyuti memang seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti yang ada di dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu mengatakan kurang pas kalau mutmainnatan ini dimurati la yuhtaju ilal intiqal an halidikin aw khaufin. Karena ini merupakan makna daripada ya'ti harizquha raghadan min kulli makan. Dawanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Bon, ya'ti harizquha raghadan ay wasi'an min kulli makan, dalam keadaan napa didatangi rizkinya. Rizkinya itu datang kepada kota tersebut dari setiap tempat. Mulane tinggal akan teng hadise. Dunia itu gimana sih? Dawuhaken kalian Syekh Mutawil Asy'arawi teng hadise ngriku man asbaha mu'afan.
barang siapa, tak bahasa Arabnya dulu ya. Man asbaha mu'afan aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama huyyizatid dunya bihadafiriha. Barang siapa man asbaha mu'afan, barang siapa yang hidup dalam keadaan sudah sehat, aminan fi sirbihi, dalam keadaan dia itu aman, damai, sentosa di kampungnya, wa indahu qutu yaumihi, dia sudah punya makanan untuk harinya itu, faka'annama huyyizatid dunya bihadafiriha, maka seolah-olah digiring kepadanya dunia dan juga seisinya. Dunia itu ya cuma seperti itu, ringkes saja. Itu apa? Man asbaha mu'afan, dia yang penting sehat, aminan fi sirbihi, dia aman sentosa di kampungnya. Yang nomor 3, wa indahu qutu yaumi, sing penting dina iku wis iso mangan, wis iku rasane wis kaya memiliki dunia dan seisinya. Jadi sebisa mungkin kita itu merubah mindset kita bahasanya. Jangan kita gantungkan kesenangan kita itu menunggu kita itu. Saya senang kalau saya sudah punya rumah yang mewah yang besar. Saya senang kalau punya mobil Alphard. Saya pun senang kalau punya istri 4, misal gitu ya. Kita nggak perlu menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang sangat tinggi seperti itu. Bahasanya dawai Kanjeng Nabi yang didawakan oleh Syekh Mutawil Asy'ari, yes, cukup itu tadi loh. Man asbaha mu'afan, tak baleni mana karena penting banget nih. Man asbaha mu'afan, barang siapa yang sehat, aminan fi sirbihi, dia aman damai di kampungnya, wa indahu qutu yaumihi, dia sudah punya makan untuk harinya itu, cuma harinya itu tok, faka'annama huyyizatid dunya bihadafiriha, seolah-olah dia itu sudah memiliki dunia dan seisinya. Wis tok enak ya san. Inti kehidupan es cuma itu tok, sehat, aman, bisa makan. Mari kita harus bisa memaksakan bahagianya kita. Kita harus mendefinisikan dan memaksakan kebahagiaan kita cukup dengan 3 hal yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Pokoknya sehat, aman, damai, ya toh, merenut, isok mangan, wis mari. Iku jenenge bahagia, faka'annama huyyizatid dunya bihadafiriha. Itu seolah-olah kita sudah memiliki dunia dan seisinya. Lho nggih. Tadi awak dhewe aja sampai lali ambek dawuh niki. Pun, Pak. Jadi enggak usah muluk-muluk. Iki cukup. Kemudian kita lanjutkan. Setelah penduduk kota Mekah yang asalnya itu penuh dengan kedamaian, kesentosaan, kemudian tenang, bahkan rizkinya mendatangi kepada orang-orang ahli Mekah, penduduk Mekah, gitu. Namun fakafarat bi an'amillah, namun mereka justru malah kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Napa mereka malah kufur, mereka mengkufuri terhadap nikmatnya Allah Ta'ala. Yani ditagdi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka menganggap bohong terhadap baginda Nabi. Mereka mengkufuri. Ngriki dikatakan kalian para ulama fakafarat bi an'umillah. An'um itu merupakan jamak taksir. Yang mana wazan jamak taksirnya adalah af'ulu. Af'ulu itu merupakan jamak taksir yang sifatnya killah, untuk sedikit. Jadi jamak taksir iku ono kalane jamak taksir yang lil killah, ada kalanya jamak taksir lil kasroh. Kalau jamak taksir yang lil killah itu cuma 1 sampai 10, 3 sampai 10. Tapi kalau yang lil kasroh itu sampai mulai dari 10 sampai seterusnya. Paham ya? Lah yang di sini ini Allah Ta'ala ngendikannya adalah bi an'umillah, dengan beberapa nikmatnya Allah Ta'ala yang sedikit, bisa dimurati seperti itu. Karena apa? Nikmat-nikmat yang sedikit, mereka mengkufuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang sedikit. Nikmat yang sedikit, ada nikmat yang banyak, ada nikmat yang sedikit. Malah tenggerik dikatakan, berarti kalau yang namanya an'um itu merupakan jamak taksir tapi yang lil kilah. Cara nang alfiyah apa? Af'ilatun af'ulu summa fi'lah jumu'u. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah
Astagfirullahaladzim, ora mlaku lho cah. Semata af'alun jumu'u killah. Yang berikut teng alfiyah disebutkan af'ilatun, af'ulu, summa fi'lah, summa ta'af'alun, jumu'u killah. Ini merupakan salah satunya adalah af'ulu. Af'ulu itu merupakan jamak taksir tapi yang jamak lil killah. Untuk sedikit maksimal cuma 10. Berarti lafaz an'um di sini ini merupakan jamak killah. Berarti cara dimurati mereka itu loh mengkufuri terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kecil, yang sedikit. Gara-gara mereka mengkufuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang kecil saja, mereka akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasan. Akhirnya langsung Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelaparan dan juga ketakutan sebab apa yang telah mereka lakukan. Dawuhnya para ulama, kalau di sini Allah Ta'ala mengingatkan terhadap kita, mereka itu cuma kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang sedikit. Itu sampai sudah diberi rasa kelaparan dan juga ketakutan gara-gara mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kecil-kecil. Dan ia mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang besar. Niscaya siksaannya lebih dalam lagi. Dan itu dawuhnya yang didawuhkan dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Fa'adzaqahallahu libasal ju', akhirnya Allah Ta'ala berikan kepada mereka, Allah Ta'ala cicipkan terhadap mereka rasa kelaparan faqahatu sab'asinina, sampai mereka merasakan masa paceklik 7 tahun. Bayangin Pak, masa paceklik 7 tahun itu enggak kemen-kemen. Ini karena memang mereka langsung didoakan sama Kanjeng Nabi. Waj'al hasinina kasinini Yusuf. Bahasanya Kanjeng Nabi dawuh, ya Allah Gusti, jadikanlah mereka itu merasakan sebuah masa paceklik yang dirasakan oleh kaumnya Nabi Yusuf. Awak dhewe biyen tau ngrasakno masa paceklik Covid lho Pak, 2 tahun. Rasane koyo ngono ya. Padahal itu masih ada makanan, masih ada minuman. Ya cuma untuk mencari sumber mata pencaharian, bahasanya gitu ya. Cari uang itu sulit. Tapi kalau yang namanya masa paceklik itu kelaparan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, air juga sulit. Mungkin ya yang dirasakan oleh para teman-teman kita, para saudara-saudara kita di Mekah ya, di Palestina ya, sampai seperti itu, masya Allah. 7 tahun, bahkan tengeriki tinggi akan bahkan sampai badan mereka itu kurus, menguning, sampai seperti itu. Bahkan tengeriki tinggi akan bahkan mereka selama 7 tahun itu mengalami masa paceklik, nggak pernah hujan, ya, sampai mereka itu kesulitan. Bahkan mereka sampai memakan tulang belulang yang dilembutkan, memakan batang, ya, memakan anjing, memakan jiaf ataupun bangkai, semua dimakan. Wasyaribu ad-dima, dan mereka meminum darah sampean. Bentuk saking parahnya masa paceklik yang mereka alami. Kita lanjutkan lagi, wal khaufi, dan juga ketakutan. Mereka ketakutan terhadap, yakni ketakutan terhadap bala tentaranya Kanjeng Nabi. Bala tentara Kanjeng Nabi banyak. Akhirnya mereka ketakutan bima kanu yasnaun, sebab apa yang telah mereka lakukan. Mulano dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau membacakan salah satu syair yang berbunyi, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Hafid 'alaiha bi syukril ilahi fa innal ilaha syadidun niqab. Aku apal setengah-setengah Pak. Ya apal cuma gak lancar. Baleni mana? Idza kunta fi ni'matin far'aha
fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Hafid 'alaiha bi syukril ilahi. Fa innal ilaha syadidun niqam. Dawanya seperti itu. Idza kunta fi ni'matin far'aha, jika kamu sekarang berada dalam sebuah kenikmatan far'aha, maka jagalah nikmat tersebut. Kalau kamu sekarang sedang berada di dalam sebuah kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut. Idza kunta fi ni'matin far'aha, jika kamu sekarang berada di dalam sebuah nikmat far'aha, maka jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya tindakan-tindakan maksiat itu dapat menghilangkan nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berada dalam sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita, sebisa mungkin kita menjaga nikmat tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, jangan kita bandingin nikmatnya Allah Ta'ala dengan maksiat kita. Karena fa'inal ma'asi tuzilun ni'am. Karena yang namanya maksiat itu bisa menghilangkan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, duwe nikmat duwe malah disalahgunakan. Duwe nikmat sehat, kesehatannya malah disalahgunakan. Ya, dan seterusnya. Maka jangan, yang pertama, jagalah nikmat itu. Yang pertama adalah dengan dilakukan, digunakan untuk hal-hal yang sifatnya taat. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, karena maksiat itu dapat menghilangkan sebuah nikmat. Yang pertama. Yang kedua, hafid 'alaiha bi syukril ilahi. Hafid 'alaiha bi syukril ilahi, jagalah nikmat tersebut dengan cara kita bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Bersyukur kita terhadap Tuhan. Nah, bersyukur itu ada kalanya pertama dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah, cara bahasane matur suwun Gusti. Yang nomor kedua, kita tidak menggunakannya di jalan yang salah. Hafid 'alaiha bi syukril ilahi. Fa innal ilaha syadidun niqam. Inilah. Fa innal ilaha syadidun niqam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, Tuhan kita, itu merupakan zat yang sangat pedih siksanya. Pun, itu doanya Syekh Muhtawil Asy'ari. Kan kesimpulannya kan memang dari ayat ini kan seperti itu ya. Beliau doanya Syekh Muhtawil Asy'ari delon kota Mekah dan juga para penduduknya itu sudah dicap, disestempel sama Allah Ta'ala bahwa itu merupakan kota yang sangat aman, damai, sentosa, ya, tidak butuh berpindah kepada yang lainnya, bahkan rizkinya itu datang dalam keadaan sangat luas dan lapang mendatangi kota Mekah tersebut. Tapi gara-gara para ahlu Mekah itu mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, langsung semua keadaan ini, kondisi ini dibalikkan sama Allah Ta'ala, ya. Gara-gara mereka mengkufuri terhadap nikmatnya Allah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kecil, apalagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang besar. Maka kalau seperti itu langsung dibalik keadaannya, sehingga mereka merasakan sebuah kelaparan dan juga rasa ketakutan. Gara-gara apa? Itu enggak? Fakafarat bi an'umillah. Mereka mengkufuri terhadap nikmatnya Allah. Mulana iku mah syiran. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Hafid 'alaiha bi syukril ilahi fa innal ilaha syadidun niqam. Wes niku kesimpulannya situ. Jagalah kenikmatan yang ada yang sudah diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita. Nggih. Karena sesungguhnya tindakan-tindakan maksiat itu dapat menghilangkan nikmat. Dan jagalah nikmat tersebut dengan cara bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Cara bersyukur terhadap Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang sangat pedih siksanya. Pun niku ngaten, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa akhadhumul adzabu bihim wa hum zalimun. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.